Utang Budi Ruliana. Kayak biasa kita akan bedah novel-novel, ya kan? Kita akan pelajari teknik menulisnya, kita akan bongkar semua struktur ceritanya supaya nanti kita bisa ningkatin skill kita sendiri ya sebagai penulis pemula. Semua yang penting-penting akan kita rangkum dalam tips and trick di akhir video, jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis. Oh iya, bagi teman-teman yang sekarang lagi cari kelas menulis, nih aku ada rekomendasi kelas menulis yang diadakan oleh grup Pondok Pena. Bisa cek grupnya di Facebook, namanya Pondok Pena, atau bisa nanti langsung hubungi nomor-nomor yang ada aku letakkan di description box. Kelas ini akan diampu oleh guru-guru menulis yang sangat luar biasa, yang sudah tidak diragukan lagi ya kiprahnya dalam dunia menulis, dan ini adalah guru-guru saya. Jadi saya sudah mengetahui sendiri bagaimana kualitas mereka. Jadi ini rekomendasi dari aku ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Judulnya adalah Utang Budi, ya kan? Tadi seperti yang sudah kita sebutkan di awal, Utang Budi ini dituliskan oleh penulis yang bernama Ruliana. Ini terbit di Lovrins ya. Kita akan bahas sedikit bagaimana penampilan buku dari Lovrins, dimulai dari covernya. Teman-teman bisa lihat sendiri, covernya memiliki warna yang cukup ngejreng ya, warna ungu di sini, dan gambarnya itu tipikal seperti gambar-gambar dari novel Dylan ya, yang cukup terkenal itu ya kan. Nah ini mengambil tema yang mirip ya, jadi ini cukup menarik dan warnanya juga ungu nih. Atas dasar apa nih warna ungu nih? Secara filosofisnya aku juga belum dapet ini kenapa menggunakan warna ungu ya teman-teman. Nah, tapi yang pasti ini eye catching ya. Kita lihat juga layoutnya. Menurut aku layoutnya cukup rapi ya, dan gak terlalu norak ya. Hanya sedikit saja ornamen-ornamen, itu bikin gak rame dan bikin rapi. Udah gitu setiap desain-desain awal bab itu malah membantu kita ya, jadi kayak ada garis-garis gitu, malah membantu kita untuk mencari part sampai dimana kita membaca ya. Memang buku ini punya pembatas buku, tapi bagi yang suka terganggu dengan pembatas buku, bisa dibantu dengan desain awal bab itu ya. Kita bisa gampang nyari part-part mana yang ada di dalam buku ini. Udah gitu bahan bukunya, semuanya, covernya, bahan kertasnya ini masih cukup bagus, sesuai dengan standar dari Lovrins sebelum-sebelumnya. Jadi belum ada perubahan ya. Mudah-mudahan penerbit Lovrins bisa mempertahankan kualitas dari buku terbitan mereka ya teman-teman. Nah ini bisa menjadi referensi tambahan untuk teman-teman yang sekarang sedang mencari penerbit indie. Bisa langsung nanti dicek penerbit Lovrins ya, di description box aku udah letakkan alamat media sosialnya. Juga mana tahu teman-teman ingin menambah circle pertemanan yang ada di dalam dunia menulis, bisa langsung aja berkenalan dengan penulisnya ini ya, penulis Utang Budi Ruliana. Itu media sosialnya juga sudah aku letakkan di description box. Damar mengalami sebuah kecelakaan fatal yang sampai mengakibatkan dia nyaris nggak bisa jalan lagi gitu ya. Nah dalam kondisi dia yang terluka parah, udah gitu dalam masa pemulihan, udah pasti ada traumatik ya, namanya orang kecelakaan. Rupanya datang si Amira, pacarnya itu alias tunangan ya, bahkan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Jadi kayak si Amira ini nengok, udah nggak bisa jalan lagi, nanti kayak mana mau jadi suaminya gitu ya. Jadi pokoknya malah dihancurkan dengan cara yang seperti itu. Jadi si Damar ini terpaksa udah sakit fisik, dia juga merasakan sakit hati yang amat sangat gitu ya. Tapi yang namanya cinta, Damar ini masih bisa berpikir positif. Dia optimis, nanti kok aku bakalan sembuh, nanti kalau aku sembuh pasti si Amira bakalan balik lagi gitu ya sama aku gitu. Tapi pemikiran itu hanya dirasakan oleh si Damar sendiri. Kalau ibunya itu beda lagi. Ibunya berpendapat bahwa si Amira ini pengkhianat gitu ya, meninggalkan anaknya dalam kondisi yang sebenarnya lagi butuh-butuhnya dimotivasi gitu ya. Nah akhirnya si Damar ini harus menerima lah lembaran baru ya yang diinginkan ibunya ya. Jadi artinya si Damar ini dijodohkan itu sama anak sahabat dari ibunya, namanya si Adisti. Nah Adisti sendiri ini harus menerima itu sebagai apalah gitu ya, utang budi seperti judulnya ya. Jadi si Adisti ini keluarganya itu waktu hancur-hancurnya berpisah dengan ayahnya, mama Adisti berpisah dengan papanya, itu dibantu oleh keluarga Damar. Jadi ya artinya ini adalah sebagai balas budi gitu ya. Jadilah pernikahan yang sebenarnya diatur gitu oleh kedua orang tua si Damar dan juga si Adisti ini. Itulah sinopsis dari novel Utang Budi ini ya. Jadi kalau menurut aku ide ceritanya sudah cukup menarik ya, sudah cukup bisa dieksplor menjadi cerita yang lebih menarik lagi. Sebenarnya dengan gaya bahasa yang menurut aku sangat luas ini, aku suka dengan gaya bahasa dari gaya penceritaan ya, maksudnya gaya berceritanya Mbak Ruliana ini aku sangat suka sekali.
itu sebenarnya novel ini menjanjikan ya, khususnya di awal-awal itu sangat menarik sekali karena tidak bertele-tele, langsung ada masalah, langsung kita kayak terikat gitu ya dengan ceritanya. Namun pas ke tengah gitu, aku merasakan kayaknya novel ini sudah mulai kehilangan fokus gitu ya teman-teman. Pertama, semakin banyaknya karakter-karakter yang ternyata hadir nanti di tengah-tengah gitu ya. Belum lagi terus nanti ada kayak misalnya perubahan-perubahan sikap karakter yang ada di novel Utang Budi ini memiliki alasan yang kurang kuat menurutku ya teman-teman. Jadi itu nanti berpengaruh ya, berefek pada attachment cerita ini pada kita gitu. Ketika misalnya karakter itu berubah dengan sangat mudah gitu ya, akhirnya kita jadi kurang percaya gitu, kenapa kok tiba-tiba orang ini bisa berubah dengan cepat seperti itu pemikirannya gitu ya. Dan ini bikin karakter kita menjadi kurang kuat ya teman-teman. Kurang kuatnya nanti terjadi pada kurva karakternya itu ya, nanti pada endingnya itu kita kayak jadi kurang di bawah. Karakter ini kan setiap karakter punya want ya, atau keinginan yang nanti seharusnya dipelajari sesuatu sehingga dia nanti mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi kebutuhannya atau need. Nah nanti kalau misalnya karakternya kurang fokus seperti ini kurvanya, ketika nanti dia mulai mendapatkan need-nya, kita tuh jadi kurang terikat sama karakternya. Misalnya nanti ada sebuah kejadian di mana Adisti itu akan melarikan diri gitu ya, dia tidak kuat lagi dengan rumah tangganya itu, tetapi sebenarnya di dalam rumah tangga itu dia fine-fine aja, nampak fine-fine aja dengan dialog-dialog yang dihadirkan gitu, dia nampak bisa menerima perjodohan itu dengan baik, tapi kemudian nanti dia melarikan diri. Nah, pada saat momen-momen seperti ini pembaca itu kayak kurang attach gitu ya, kurang terikat gitu dengan si Adisti itu. Ngapain kau melarikan diri, kau bisa fine-fine aja kok gitu. Jadi artinya karena penerimaannya itu tidak terlalu pertaruhannya itu tidak terlalu kuat, kita juga kurang terikat dengan karakter-karakter yang ada di sini. Nah, positifnya dari novel Utang Budi ini, penulisnya ini memiliki gaya cerita yang menurut aku sangat luas sekali, sangat menarik sekali, kalimatnya juga mudah dicerna semua ya teman-teman. Jadi kita itu enak mengikuti ceritanya. Tapi tetap hati-hati ya, ini untuk kita semua ya teman-teman, hati-hati dengan kalau misalnya teman-teman memiliki kalimat yang menggunakan kata yang, itu rentan menjadi kalimat yang tidak selesai ya teman-teman. Misalnya kita ambil contoh di dalam novel ini, di part 11 di paragraf pertama kalimat terakhir itu ada sebuah kalimat yang mengandung kata yang, akhirnya dia menjadi kalimat yang tidak selesai gara-gara ada kata yang. Kita buang kata yang, itu menjadi kalimat yang selesai. Coba ya. Kelakuan orang tua zaman sekarang yang lebih trendy dan up to date daripada anaknya. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang tidak selesai ya. Bisa kita pecah kalimatnya seperti ini ya. Misalnya gini, kelakuan orang tua zaman sekarang yang lebih trendy dan up to date daripada anaknya. Yang kalimat yang lebih trendy dan up to date daripada anaknya itu adalah keterangan dari orang tua zaman sekarang. Itu kan teman-teman. Nah, di sini kalimatnya tidak punya predikat, ya kan, tidak punya objek apalagi. Jadi ini termasuk kalimat yang tidak selesai. Kalau kita buang yangnya, ini justru bisa menjadi kalimat yang utuh ya. Sekarang kita coba buang yangnya. Kelakuan orang tua zaman sekarang, kelakuan, atau misalnya kita buang kelakuannya ya, supaya dia bisa menjadi masuk akal nih kalimatnya. Orang tua zaman sekarang lebih trendy dan up to date daripada anaknya. Itu merupakan kalimat yang sudah utuh, dia punya predikat, dia juga punya objek ya. Orang tua zaman sekarang, subjek, lebih trendy dan up to date itu adalah predikatnya teman-teman. Jadi hati-hati penggunaan yang, karena itu bisa menjadi kalimat teman-teman itu menjadi kalimat yang tidak utuh gitu. Dalam karakter seperti yang sudah dibahaskan sebelumnya, bahwa karakter di sini kurvanya masih kurang terasa ya teman-teman, terutama untuk Damar, Adisti ya kan, karena mereka pemeran utamanya, dan juga justru Amira karena karakternya tuh beres, asal semua perubahan-perubahan tingkah laku mereka itu diberikan sedikit lagi penjelasannya atau alasan-alasan kuatnya gitu ya teman-teman. Karena memang dalam fiksi ini editorku pernah bilang, Bang Yandi ASD pernah bilang, nah beliau ini juga sering mengadakan kelas ya, nanti bisa dicek juga Instagramnya Yandi ASD. Nah ini bilang fiksi itu harus lebih nyata daripada kisah nyata sendiri. Dalam fiksi itu alasan tuh harus lebih jelas. Untuk tata bahasa sekarang kita spotlight untuk kapital kapital kata panggilan. Nah di sini ada beberapa yang mungkin kurang pas. Teman-teman bisa cek, kita buka sekarang Puebi untuk penulisan kapital. Teman-teman bisa cari penelusuran di Google. Jadi dari banyak sekali aturan atau kaidah penulisan huruf kapital, salah satunya huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, dan lain sebagainya ya. Atau ungkapan lain ya, pokoknya ungkapan untuk manggil dipakai dalam penyapaan atau pengacuan ya, diacu pada
orang tersebut. Misalnya kapan bapak berangkat, kita manggil kapan bapak berangkat gitu ya. Atau misalnya kita pakai orang pertama gitu, kita manggil mama. Dalam toko si aku itu kita bisa pakai huruf besar walaupun dia di tengah-tengah ya. Misalnya aku bertemu dengan mama, nah itu mamanya huruf besar. Tetapi ada suatu catatan bahwa istilah kekerabatan yang tadi itu semua, kalau dia di dalam kalimat itu bukan merupakan penyapaan atau pengacuan, itu tidak perlu pakai huruf besar ya. Misalnya kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah itu kan sudah, bapak dan ibu kita tuh ada possessive pronounnya ya, kita ya. Bapak dan ibu kita itu tidak lagi menjadi pengacuan ya gitu ya. Terus semua kakak adik saya sudah berkeluarga. Nah itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Misalnya seperti yang ada di dalam novel ini, banyak di sini kata mamanya, itu kan udah ada katanya. Di situ bukan pengacuan lagi, sudah bukan panggilan lagi, tapi sudah merupakan ada di situ possessive pronounnya ya, kata ganti kepunyaannya. Jadi mamanya, ibunya itu nggak pakai huruf besar lagi ya teman-teman. Nah itu teman-teman coba nanti cek sendiri untuk mempelajari lebih lanjut mengenai penggunaan huruf kapital pada panggilan kekerabatan. Alright, sekarang kita masuk ke reading time. Part 1. Kecelakaan mengerikan itu masih terus terbayang dalam benakku. Seorang pengemudi mobil yang mabuk menabrak motor yang sedang aku kendarai. Beruntung lokasi kecelakaan dekat dengan rumah sakit sehingga aku mendapatkan penanganan dengan tepat dan cepat. Rangkaian operasi pemasangan pen, belum merasa sakit dan nyeri yang harus ditanggung belum seberapa, banyak kata belum di sini ya. Belum seberapa dibandingkan dengan ancaman kehilangan kemampuan berjalan. Hampir seminggu di rumah sakit, baru sore itu Amira datang menjenguk. Aku yakin ia tidak sanggup menjenguk selama ini karena kondisi tubuhku yang tampak mengerikan. Gadis yang aku rindukan itu datang dan menjaga jarak. Aku berusaha paham kalau ini bukan situasi yang mudah baginya. Ia tidak mau menatapku secara langsung. Sikap diamnya membuat ibu yang sedang menjagaku pun akhirnya pamit keluar. Mira, gadis itu menatapku sesaat lalu kembali tertunduk. Andai kondisi tubuh tidak sekacau ini, mungkin aku akan menghampirinya. Sayang sekali, penopang leher dan bebatan yang kuat untuk mempertahankan posisi tulang belakang tidak mengizinkanku untuk melakukannya. Amira yang biasanya manja dan suka merajuk seakan kehilangan kata. Aku ingin menghiburnya. Mas, iya bicara saja, aku tidak apa-apa, kataku sok kuat. Kebimbangan melintas di sorot matanya. Gadis cantik itu menarik napas panjang, lalu ia hembuskan pelan. Aku dengar kalau Mas Damar, ia mengangguk pelan. Terus terang saja, tidak ada yang perlu disembunyikan. Bagaimanapun kita akan menikah, kataku meyakinkannya. Aku sadar Amira mungkin khawatir kalau rencana pernikahan beberapa bulan lagi akan gagal. Jangankan dirinya, sebenarnya pun aku menyimpan ketakutan yang sama. Hanya dengan bertemu dengannya sekarang, semangat untuk sembuh dan pulih kembali berkobar. Aku harus realistis, ucapnya pelan. Aku diam, memberikan kesempatan kepadanya untuk mengeluarkan isi hati. Amira menatapku sesaat dan membuang pandangannya ke jendela. Ia terlihat gelisah. Gadis itu pun kembali menatapku. Aku mau kita putus. Jadi itu adalah bagian pembuka dari utang budi. Jadi langsung dia terkena problem ya si Damar ini. Jadi itu membuat novel ini seperti yang aku katakan tadi, ceritanya cukup menjanjikan di awal-awal ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita masuk ke tips and trick. Kesimpulannya adalah untuk bikin karakter kita kuat ya teman-teman. Pertama-tama tuh kita harus menentukan wants-nya apa atau keinginannya apa, tujuannya apa, dan needs itu adalah kebutuhan ya, kira-kira nanti dia dapatkan setelah dia melewati berbagai macam konflik. Jadi buatlah karakter kalian ini memiliki keinginan yang keliru gitu ya, sehingga nanti dia akan mendapatkan needs yang memang benar-benar dia butuhkan dalam hidupnya. Misalnya di novel Utang Budi ini, Damar itu punya keinginan untuk menikah dengan Amira, tetapi sepanjang perjalanan nanti dia akan mempelajari bahwa sebenarnya dia hanya membutuhkan perempuan yang memahami dirinya ya, bukan harus Amira, tetapi adalah perempuan yang menyayangi dirinya dengan tulus gitu. Nah di sini Adisti yang tidak terlalu jelas wants-nya, sehingga itu mungkin yang membuat cerita ini jadi sedikit tidak fokus ya. Nanti setelah kita tahu wants dan needs-nya, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah di tengah-tengah itu ya, konflik-konflik itu sebelum si karakter ini menemukan needs-nya, masih tetap dia fokus pada wants-nya, itu kita timpakan lah, kita harus setega timpakan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ya sebelum dia mendapatkan needs-nya itu tadi, sehingga
ketika mencapai nisna tadi itu pertaruhan akan lebih terasa. Jadi pokoknya dia susah lah untuk meninggalkan wants-nya. Kalau bisa karakter kita untuk meninggalkan meninggalkan wants-nya the minutes itu agak susah, supaya pertaruhannya lebih kuat. Ketika pertaruhannya lebih kuat itu maka attachmentnya kepada pembaca akan lebih kuat juga. Jadi misalnya kayak si Damar tadi ya, dia wants-nya tuh menikahi Amira. Seharusnya dia lama sekali untuk bisa berubah dari wants-nya itu ya. Harusnya dia cukup susah untuk keluar dari wants-nya itu. Di sini memang ada seperti itu, tetapi di sini kayak agak sedikit ragu-ragu si Damar ini ya mau menerima si Adisti juga. Awalnya dia ya sudah cukup tertarik dengan Adisti juga. Seharusnya jangan langsung tertarik kepada si Adisti gitu. Seharusnya agak dibuat susah lagi dia menerima si Adisti. Itu mungkin pertaruhannya akan lebih kuat ya teman-teman. Nah itu dia tips aja, dan ini juga tips saya dapatkan juga dari editor-editor ya yang menangani naskah saya, dan juga kita pelajari juga dari editor-editor yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan tips ini berguna. Kalaupun memang tidak sesuai dengan cerita teman-teman harus cari cara bagaimana cara novel kita itu agar tetap fokus dan menarik ya. Kurva karakternya itu harus kelihatan gitu ya teman-teman ya. Ya, pada intinya kalau kita penulis pemula sebaiknya kita mengikuti rules yang memang sudah terbukti keampuhannya ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mengadakan sedikit di sana sini, mengadakan eksperimen, itu terserah saja. Yang penting kita sudah paham dasar-dasarnya bagaimana ya teman-teman. Nah kalau misalnya suka cerita-cerita yang romantis seperti ini tapi dia penuh intrik dan cara ceritanya juga lugas, teman-teman bisa pesan ini buku cukup enak dibaca ya, karena ini buat kita baper juga ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung dipesan ke penerbitnya Loverians atau juga penulisnya Mbak Ruliana ya. Nah aku ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Loverians. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam bedah novel kali ini. Aku juga tentu saja ingin mengucapkan terima kasih kepada teman writers yang masih setia nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan ya teman-teman. Pokoknya terus semangat menulis ya kan, terus semangat berkarya apapun yang terjadi.